Halo, halo, welcome. Selamat datang, Kak Ali. Halo, Kak. Yang username-nya Keju. Selamat datang nih, Kak Feli, ada Kak Putri. Selamat datang di persiapan lulus kuliah with Kak Rian Duana. Oh, ini udah ada Kak Rian nih. Boleh ku invite jadi speaker dulu ya, Kak? Oke, oke, Kak Proof dulu. Oke, selamat malam semuanya. Selamat datang di Twitter Space persiapan lulus kuliah. Yang Halo, narasumbernya ada, halo Karya. halo, malam, malam. Yang narasumbernya ada Kak Rian Duana. Jadi kita di sini bakal ngebahas secara tuntas ya tentang apa aja sih yang perlu disiapin waktu kita menjelang kerja, masuk dunia kerja gitu. Karena kan sekarang lagi mesti bergantian semester ya. Dan kebetulan aku sendiri juga sebentar lagi juga mau skripsi. Terus jadi banyak gitu loh pertanyaan tentang nanti lulus gue mau ngapain ya, nanti lulus gue kerja di mana ya, jadi apa ya. Apakah gue bisa gitu, udah gue siap masuk dunia kerja. Apakah perusahaan-perusahaan ini yang sesuai bidang gue yang mau nerima gue gitu. Jadi today kita akan bahas tuntas tentang hal itu bersama Kak Rian Duana. Dan nanti kalau misalnya teman-teman mau sharing juga atau mau tanya-tanya bisa request aja nanti ku angkat jadi speaker. Oke, halo Kak Rian. Halo, malam, Ini malam. pertama kali aku yang nge-host ya Kak sama Kak Iya, Rian. halo, malam. Oke, gimana Kak ini kabarnya akhir-akhir ini? Baik, ini lagi abis ketemu sama ini apa? Sama temen di Pasaraya Blok M. Sekarang lagi di dalam taksi jalan pulang sekalian Twitter Space. Oke, oke. Tapi aman ya Kak Mm-mm. Rian ya? Aman, aman, aman. Oke. Naik taksi kok tenang. Oke, nanti macetnya bisa 2 jam dan ya. Amit-amit, jangan ya. Oke. Nah, ini Kak Rian ini aku lihat nih, aku kaget banget gitu loh. Karena sebenarnya aku udah kenal, ya bukan kenal sih. Kayak udah tahu Karian itu dari aku magang di Growth Space awal-awal. Karena Karian sering banget diajak jadi speaker juga gitu. Iya, terus bikin konten bareng sama Growth Iya Space kan ya. bener. Dan terus Mm-mm. oh kaget banget Kak karena aku lihat di Instagram LSPR Jakarta ya Kak. Itu ada Mm-mm. pos-posan yang judulnya atau pos-posannya tentang LSPR Successful Alumni. Waduh, terus aku scroll tuh ya Kak. Ada Kak Rian Duana. Terus aku kaget banget. Oh my god, ternyata Kak Rian ini lulusan LSPR gitu loh. Terus langsung kuliah juga nih LinkedIn-nya. Ternyata jurusannya juga sama persis sama aku, marketing communication. Mm-mm. Nah, aku mau tanya nih Kak, kalau jadi kan Kak Rin ini lulusan LSPR. Nah, waktu mau lulus nih Kak, waktu mau bergelar sebagai fresh graduate, Mm-mm. ya ada Mas ya di Kak Rian. Ada apa, sorry? Ada Mas. Keputus Oh, suaranya. tapi sekarang udah oke kok. Oke, Oke. kenapa, sorry, boleh diulang? Ya, jadi kan Karian ini lulusan LSPR ya. Terus waktu mau lulus itu, waktu mau jadi fresh graduate sebagai bergelar marketing communication, itu Kak Rian Mhm. ngapain aja tuh waktu mau lulus? Apakah ada persiapan tersendiri gitu sebelum masuk dunia kerja? Oke, aku mesti disclaimer dulu kali ya, karena aku tuh kebetulan salah satu orang yang cukup beruntung lah dalam karir, karena jadinya gak bisa standar apply untuk semua orang ya. Karena sebelum aku lulus kuliah pun aku udah dapet kerjaan. Jadinya tahun ke-7 atau tahun ke-8 aku agak lupa gitu, tapi aku udah dapet kerjaan. Jadi at that moment aku ngelihatnya kayak oh udahlah gitu kan, lulus yang penting lulus, tapi kerjaan juga mesti kelar gitu. Dan at that time aku cukup bangga karena teman-teman aku waktu itu belum pada kerja, aku udah kerja. Oh, Jadinya keren keren. ya kan, jadinya abis itu terpaksa kelasnya malam kalau di kampus yang tadi disebutin, mesti ambil kelasnya malam, dan kalau kelas malam itu rata-rata kelas pekerja. Nah, aku kan bisa relate kan. Kayak, oh ternyata orang bekerja begini ya, ada orang karirnya begini ya, ada pekerjaan yang begini gitu. Jadinya ya cukup 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 menarik lah gitu, Prof. Karena ya balik lagi gitu, waktu lulus kuliah udah langsung mikirinnya oh ini ya ternyata karir gue harus begini, ternyata pekerjaan tuh begini gitu. Jadinya yang disiapin ya mental, justru mental buat menerima bahwa kenyataan lulus kuliah itu tuh ilmu yang kayak itu bahkan cuma 10% waktu di kuliahan. Jadinya yang juara kelas lah atau yang kayak ketua angkatan gitu, jangan ngerasa senang dulu nih gitu, atau yang menduduki posisi posisi penting ya di kampus gitu kan.
Jangan senang dulu karena dunia kerja sama dunia kuliah tuh beda banget dan mental yang perlu disiapin. Oke, jadi Kak Ryan waktu awal waktu kuliah itu udah kerja ya, udah keterima kerja juga ya, Kak? Udah, mm-mm. Halo Kak Ryan, apakah suaraku tadi putus? Enggak, iya, sekarang gimana? Udah Oh kedengeran iya, dengan jelas? oh ya tadi kayaknya tadi ada call masuk jadi keputus gitu. Ya, jadi waktu udah semester 6 atau semester 7 tuh Kak udah kerjanya? Semester 7 kayaknya. Oh, semester 7 jadi waktu skripsi lah ya. Iya, betul. Oke, nah itu kalau boleh tahu kerja sebagai apa tuh Kak? Aku waktu itu kerja sebagai apprentice di salah satu konsultan lokal. Oke. Nah, boleh diceritain tuh Kak, kenapa sih Kakak ngambil kerjaan itu dan apa sih sebenarnya orientasi Kakak dengan mengambil kerjaan itu gitu? Iya, sebenarnya waktu itu mikirnya simple sih, kayak, oh mau belajar banyak nih tentang marketing, pengen tahu lebih banyak tentang gimana caranya menjadi seorang marketer yang baik, makanya ngelamarnya itu di bidang consultancy atau agency, jadinya belajar tentang strategi-strategi marketing kayak gitu kan, dengan berbagai macam background klien, dan ujung-ujungnya yang saya bisa bilang ya belajar banyak banget gitu kan, karena industrinya berbeda waktu jadi konsultan kan, nge-handle tourismnya negara Myanmar waktu itu, nge-handle bikin resort di Myanmar, nge-handle waktu itu BPJS lah, toko roti, banyak banget gitu kan. Jadinya ngerti background berbagai macam bisnis tuh lumayan banyak sih. Ya, Oke. itulah perksnya kerja di konsultansi atau agency ya. Oke, oke. Jadi jadi orientasi Kakak untuk masuk ngelamar kerja terus keterima jadi apprenticeship ya. Itu Mm-mm. karena pengen belajar lebih lanjut tentang dunia marketing gitu Kak. Iya, betul. Jadi Kakak ini pengen membekali diri lah ya istilahnya. Betul. Oke, oke. Terus kalau waktu sebelum nih Kak, sebelum jadi apprenticeship itu, apakah ada hal yang Kakak sesali gitu? Apakah aku nyesel nih dulu nggak banyak ikut organisasi, aku nyesel nih dulu kayak kurang banyakin teman karena kurang networking nih kayaknya gitu. Apa kalau misalnya nih di turn back on time gitu, di turn back time, apakah Kakak ada sesuatu hal yang pengen Kakak lakuin gitu? Aku nyeselnya waktu itu nggak liburan, nggak banyak main gitu kan, karena ya udah boker gitu. Karena ini ya mungkin teman-teman pada mikir kayak, oh gila nih gitu kan. Jadi gue kuliah mesti main ya gitu kan. I think mesti balance lah ya antara belajar, kerja dan main gitu. Karena aku tuh Mhm. baru sempet liburan setelah kayak mungkin ya aku umur 27, 28, which is 7 tahun setelah bekerja. Jadi I Wow. spend my youth atau masa muda aku tuh bekerja di kantor. Dan jujur Oke. aja sebenarnya ada bagusnya gitu kan, karena karir aku jadi lebih cepat dibandingkan teman-teman Mhm. sepantaran, tapi jeleknya adalah aku jadi gak punya bank of experience yang membuat aku tuh jadi kayak, oh ternyata ada ya ini, oh ternyata ada ya itu, gitu. Nah makanya aku Mhm. rasa sih nggak harus ada yang bisa salin ya gitu kan, karena I just took a different path, jalannya beda aja sama teman-teman yang lain gitu. Tapi ada kelebihannya, ada kekurangan juga gitu. Tapi ya kalau ditanya aku apa yang mungkin aku pengen ya, aku pengen liburan, aku pengen lebih banyak bermain gitu instead of spending waktu aku di kantor. Oke, jadi nyesel karena kok waktu dulu kayaknya kok gue kerja mulu gitu ya. Iya, betul. Kok gue kerja mulu ya gitu. Tapi sekarang jadi sebenarnya nggak nyesel-nyesel juga ya Kak, karena sekarang sudah memanen lah istilahnya hasil Ya kerja puji keras Tuhan lah gitu. ya gitu kan. Aku makanya tadi gak bisa bilang apa pengalaman aku tuh bisa di-apply secara general ya gitu kan untuk orang-orang gitu. Tapi ya balik lagi eh ya itu tergantung lah gitu kan perspektif kamu ngeliat itu kayak gimana. Oke. Nah, boleh nih Kak, aku pengen tahu nih journey-nya Kakak ini bisa diterima sebagai apprentice itu gimana tuh Kak? Apakah awalnya tuh Kakak kayak pengen nih bener-bener kerja di perusahaan ini, terus Kakak di ngelamar kayak, ada nih orang yang sebelum diterima bener-bener ngelamarnya sampai ratusan gitu, terus sampai ikut bootcamp atau sampai belajar, bahasa dan lain-lain. Kalau dulu journey-nya gimana tuh Kak, hardship-nya? Ya sama sih juga ngelamar-ngelamar, kemudian bekerja, kemudian juga kayak apa ya bilang ya, yang ngelamar ratusan CV, puluhan CV pastilah, karena kan itu proses gak sih, kayak Mhm. kita mau dapet yang kerja pasti ya ngelamar-ngelamar juga gitu. Tapi balik ya ngelamar di mana gitu. Aku waktu itu karena tahu oh kayaknya kalau misalnya buat ikut jalur normal nih agak susah.
Karena Mhm. misalnya contohnya mau ngelamar di perusahaan FMCG gitu, mesti udah lulus lah, ada ijazah S1-nya lah, inilah itulah gitu kan. Itu kan agak tough ya. Persyaratannya. Iya gitu. Makanya aku waktu itu ngelamar di perusahaan lokal yang mereka juga butuh kayak bantuan tangan banyak gitu. Mhm. Gak salah, gak ada yang salah gitu kan ngelamar di situ gitu. Justru karena aku ngelamar di situ aku jadi belajar banyak banget karena aku ngerjain semua hal gitu. Oke. Nah, makanya balik lagi, Bener-bener. iya mau ngirim CV juga ya mesti dihitung strateginya tuh kayak gimana gitu. Bener-bener. Oke, menarik nih. Ini kayaknya yang aku lihat dari Kak Rian awalnya ngelamar kerja orientasinya itu emang benar-benar buat belajar, benar-benar buat pengalaman gitu ya, Kak. Iya betul. Oke. Nah, tapi kalau untuk memilih misalnya perusahaannya itu Kak, apakah Kakak ada incaran sendiri? Kayaknya gue pengen deh belajar di perusahaan ini, maksudnya bekerja di perusahaan ini sekalian belajar gitu. Atau kayak apa nih kriteria Kakak milih perusahaan untuk dilamar? Apakah yaudah gue ngelamar aja di semuanya yang penting dapat, yang penting gue belajar apa aja gitu. Hmm, sorry ya sebentar. Oke, oke. Oke, aku tuh ngelihatnya ya, aku ngelihatnya sih ngelamar ya ngelamar aja karena ya balik lagi gimana ya waktu awal-awal tuh jangan kebanyakan milih intinya itu. Kebanyakan kan dari kita kan ekspektasinya tuh tinggi ya, gue mau kerja di perusahaan ini, kerja di perusahaan ini gitu. Mhm. Padahal menurutku ya kalau fresh graduate atau awal-awal yang penting mulai dulu gitu. Mau di perusahaan sekecil apapun, sebesar apapun, itu keterimanya tuh gimana, ya balik lagi, itu tuh kita nggak bisa milih. Mhm, mhm. Aku ngeliatnya itu sih. Jadinya ya saran aku ya simple, kirim sebanyak-banyaknya, sebarin sebanyak-banyaknya, and then lihat yang masuk tuh yang mana. Kalau misalnya kayak kita dari 20 gitu kan ya, terus dapat 5 panggilan gitu. Dari 5 panggilan gitu kan, kamu udah langsung nih, aduh gue gak mau nih di perusahaan ini, gue gak mau nih di perusahaan ini, oh gue kok kayaknya gak mau ya di perusahaan ini gitu. Itu kan udah langsung kebanyakan milih gitu. Padahal menurut aku gitu, kamu interview sama HR-nya, kamu interview sama usernya gitu kan, bahkan sampai interview sama CEO-nya, kalau kamu belum tanda tangan, kalau kamu belum tanda tangan kontraknya, itu gak masalah loh. It's still fine buat kamu say no. Setuju, setuju. Nah, jadinya saran aku ya jangan kebanyakan milih aja. Oke, oke. Nah, terus aku pengen tahu nih Kak, karena marketing ya jurusannya Kakak, marketing communication itu kan scope-nya luas banget gitu. Ada yang spesialis di SEO, sorry, SEO, terus ada yang digital marketing as a whole, terus ada yang strategic, ada yang branding dan lain-lain. Nah, kalau dulu Kakak marketingnya itu apakah pilih kayak gue kayaknya marketing pengen di bidang ini gitu. Terus gue harus belajar ini kayak skillnya gue harus dapat atau Kakak nggak mersiapin skill-skill yang kakak pengen di bidang itu atau kakak belajarnya semuanya aja as a marketer Semuanya, kah? semua. Hmm? Halo, semuanya Ya, dipelajarin. semuanya. Tapi waktu pilih mau kerja di bidang mana, apakah kakak pilih tuh scope-nya marketing? Gue pengen jadi digital Enggak, marketing, gue pengen di SEO gitu. sesuai aja, disesuaiin aja sama sama ini apa, disesuaiin aja sama perjalanannya. Oke. Hmm. Nah, sekarang kakak jadi ini ya, head of product marketing. Itu boleh dijelasin tuh kak, itu apa yang kakak harus pelajarin sampai bisa jadi head of product marketing? Apakah kebanyakan dapetnya di kuliahan atau belajarnya as on the go gue di kerjaan gitu? Sorry, boleh diulang pertanyaannya? Oh ya, jadi kan sekarang kakak kerja jadi head of product marketing nih, kalau nggak salah ya, yang aku Mm-mm. lihat. Nah, itu Mm-mm. kakak belajarnya waktu kuliah dulu atau kakak kebanyakan nih dapat ilmunya jadi bisa kerja di sini tuh lebih ke nyari pengalaman di kerja yang beneran kerja di perusahaan gitu. Milih di perusahaan beneran. Jadinya ilmunya tuh gak didapat di kuliahan justru, tapi ya dari pengalaman. Hmm. Oke, oke. Terus kalau misalnya tadi awal ya kak, kakak bahas mental nih, perlu mental yang diberi siapin mental. Itu maksudnya kakak mental yang gimana sih kalian? Satu ya, eh apa ya bilangnya ya, mental apa ya? Ya namanya kerjaan tuh ya, itu tuh pasti gak enak lah ya. Ya kita kerja buat uang, mana sih ada yang enak gitu yang namanya kerja. Jadinya ya satu, kerja ya jangan ngarep enak. Banyak orang mikir kayak, oh iya gue kerja sekarang, apalagi anak zaman sekarang ya.
kerja keren di tech company internal, pakai lanyard coach gitu misalnya. Kemudian kalau siang makannya di kafe gitu. Itu tuh yang kadang-kadang suka dipikirin anak-anak gitu. Itu yang menurutku ya. Hmm, Padahal sebenarnya yang kerja tuh gak seindah itu. benar-benar. Itu kerja tuh gak seindah itu. Makanya satu siapin mental itu. Gitu. Terus gak semua orang tuh baik, sebaik dosen, sebaik guru gitu. Pasti ada bos yang ya em, aneh lah ya gitu kan. Adatnya aneh, ada bos yang kayak mungkin sifatnya juga aneh, attitude-nya jelek. So, Benar. jangan pernah mikir kalau kerja itu enak. Jadinya siapin mentalnya seperti itu. Mentalnya juga jangan jadi kayak mental anak kecil yang kerjanya minta mulu. Kayak kalau ada apa-apa nggak bisa nyari sendiri, mental sendiri, gak dewasa. Kalau misalnya kayak lagi diomelin gitu kan sama bosnya, langsung butuh healing gitu. I think that is not the right way ya untuk kita tuh memasuki dunia kerja. Itu sih. Setuju. Tapi ada tuh Kak yang bilang, katanya tuh di dunia kerja tuh harus butuh soft skill katanya, nggak cuman hard skill doang yang dibutuhin, tapi butuh soft skill kayak analytical thinking, kreativitas, leadership itu harus punya. Nah waktu dulu Kakak nge-achieve atau cara ngelatih soft skill itu dari mana tuh kalian? I think satu ya menurutku soft skill itu kan menurutku soft skill itu tuh nggak bisa dipelajarin karena ya balik lagi soft skill itu kan berkaitan dengan personality dan karakternya dan mindsetnya kita. Soft skill itu Benar-benar. tuh cuma bisa di experience, soft skill itu tuh cuma bisa dilihat dan dilakukan dan dicontoh. Jadinya ya cara melatih soft skill pertama-tama gitu kan kita mesti punya soft skill yang namanya listening dan empathy. Dimana kita mesti ngelihat apa ya bilangnya kayak bos kita tuh kalau nge-treat anak buah tuh kayak gimana. Gimana Mhm, caranya bos kita itu doing a negotiation. Gimana caranya misalnya kayak peers kita itu kontak klien. Gimana caranya mmm, peers kita tuh kalau ditegur gak marah-marah. I think it's everything about soft skill. Tapi kamu perlu punya kepekaan, kamu perlu punya hati untuk bisa melihat, oke. bagaimana kamu apa ya bilangnya, bagaimana kamu tuh bisa bisa melihat apa sih yang perlu dipelajarin dari seseorang gitu. Setuju setuju setuju. Jadi we learn, dari orang lain juga, dari kolega kita, dari, leader kita, atasan kita gitu ya, Kak, Rian? Yes, yes, betul, betul banget. Gak ada cara lain. Karena kalau enggak ya akan susah gitu kan untuk kita tuh bisa mengerti. Oke. Nah, ini kayaknya Kak Rian kan udah, banyak banget nih pengalamannya di dunia kerja. Apa sih yang Kakak find it really shocking gitu di antara, between waktu Kakak belajar waktu kuliah dulu sama waktu Kakak masuk nih dunia kerja nyata? Iya, ternyata kepintaran dan kejeniusan itu tuh bukan hal terpenting ya dalam karir. Gitu ya, Kak? Iya, jadinya percuma kalau misalnya kayak IP-nya tinggi, cum laude, tapi kamu nggak punya karakter, you will be dead. Kalau misalnya kamu punya kayak apa ya, kamu punya nilai skripsi paling bagus nilainya A gitu misalnya di kuliah, tapi ujung-ujungnya kamu nipu, ujung-ujungnya kamu nggak bisa ngejaga Aduh, integritas. Nah, jadinya it's oke. not about your brain sebenarnya, tapi it's about your heart, your karakter. I think itu sih yang penting ya, yang orang tuh yang selalu apalagi orang gimana ya, orang tuh selalu mikir kayak, "Oh iya gue mau punya gaji gede, kalau gue Mhm. punya gaji gede berarti gue tuh mesti pinternya gini, mesti ini, mesti itu, punya prestasi ini," gitu kan. Padahal menurut aku itu penting tapi bukan yang terpenting. Oke, Mhm. oke. Nah, mmm, jadi apakah, yang paling penting itu ya jadi yang kepintaran, kejeniusan itu nggak penting. Terus bagaimana dengan, kinerja itu kalau di dunia kerja nyata tuh gimana sih Kak cara nilai kinerja orang itu? Eee, balik lagi ya kalau misalnya gini, apa aku selalu ngelihat bahwa gak semuanya tuh bukan kayak antara kiri atau kanan, antara benar atau salah gitu. Tapi ya semuanya tuh benar dan salah, kiri dan kanan. Jadinya kuncinya adalah kita mesti ngelihat itu selalu dan and, bukannya or. Karena kalau or itu ya kalau misalnya kayak kayak apa, kayak gue mikirnya dan eh,
atau gitu kan, atau or, Hmm? gue selalu pasti ngelihat antara orang ini baik atau orang ini bodoh gitu. Kalau orang ini bodoh, gue pecat gitu kan. Kalau orang ini Benar. pinter, gue keep gitu. Padahal nggak, I think kepintaran dan karakter itu selalu berjalan bersamaan. Makanya Oke. semakin tinggi posisi, semakin semakin penting karakter untuk dibentuk. Jadinya bukan cuma kepintaran, tapi juga eh, apa ya bilangnya ya, karakter. Oke. So, what character does the company want? Kebanyakan perusahaan tuh pengennya karakter yang gimana sih, Kak? I think ya, kita kan tinggal di era yang namanya VUCA kan. Kalau teman-teman tahu volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Jadinya orangnya tuh mesti agile, mesti bisa kayak beradaptasi dengan cepat. Kemudian juga orang yang itu bisa melihat peluang, orang yang itu bisa merespon terhadap perubahan. Gue rasa sih itu salah satu karakter yang gue lihat ya ketika gue hiring orang gitu. Hmm. eh salah satunya ya melihat kesempatan bisnis, melihat kapan kita harus ngegas, melihat kita kapan harus menjaga relasi, kapan kita mesti say no gitu. Itu kan semuanya butuh butuh apa ya, butuh ability ya gitu kan. Ada adaptability ini gitu. Oke, oke. Jadi lebih ke gimana sih cara pikir orang ini kayak gimana, kemampuan orang menganalisis sekitarnya dan, you know, tahu nih mana yang bijaknya dilakukan, seperti itu Kak Karyan? Iya, betul. Oke, oke, menarik, menarik. Dan itu kalau menurut aku cuman bisa diraih dengan pengalaman. Ya nggak sih? Kayak kita di kuliah kan cuman, belajar berdasarkan materi dan, juga belajar dengan organisasi pun juga cara berkomunikasi dan lain-lain, tapi kita nggak bisa kayak, meng-solve-kan suatu case gitu loh kalau di kuliah. But, kalau misalnya di kerjaan tuh, kayak aku sendiri di Closepast tuh kayak sama Bang John diminta kayak, "Oh, kalau kayak gini, kalau misalnya problemnya kayak gini, kamu gimana deh solusinya? Kalau gini kamu coba mikir deh gimana caranya Yes, bisa meng-achieve itu." iya, Kayak makanya kayak challenge-nya gitu. ada terus gitu. Iya, betul. Karena ya apa lagi gitu, kita mesti punya attitude buat kayak jangan cuma terima jadi, ya coba pikir gimana caranya gitu kan. Yang tadi aku bilang gitu kan, nggak semua hal tuh mesti disuapin. Coba cari tahu sendiri caranya, cari tahu yang benar kayak gimana gitu. Karena kalau enggak, it will be tough. Mhm, mhm. Oke, oke, menarik, menarik. Oke, aku mau remind lagi ya, buat teman-teman yang pengen tanya dan pengen sharing tentang maybe dulu waktu lulus kuliah, gue langsung keterima di perusahaan gede nih Kak, pengen sharing, weh kan menarik juga gitu. Terus pengen tanya ke Kak Rian atau ke siapapun lah, Kak Devon, bisa juga langsung request jadi speaker nanti aku langsung ACC. Nah, oke, jadi kita udah bahas ya dari banyak hal gitu loh, dari apa aja yang perlu disiapin sampai karakter apa sih yang diingin perusahaan dari kita gitu, agar kita bisa keterima dengan mudah gitu. Nah, untuk teman-teman nih yang udah kerja atau yang sebentar lagi kerjaan pertamanya bisa cari tahu nih lebih lanjut tentang tujuannya apa sih gue bekerja, bisa direnungin lebih lanjut gitu. Dan apakah gue bisa sukses gitu mencapai tujuan hidup gue. Nah, cara dan bagaimananya ini akan dibahas secara lengkap nih di webinar Begin Your Entrepreneur Journey. Nah, bisa dilihat tuh langsung di scroll ke atas ada bannernya, langsung diklik aja nanti kalian bisa langsung daftar di webinar itu. Nah, tapi tenang aja guys, nanti di webinar ini nggak, walaupun judulnya entrepreneur, tapi nanti bahasnya nggak cuma entrepreneur doang, tenang aja. Jadi di sini bahasannya not just business, tapi how cara kita mengelola diri kita untuk mendapatkan sustainable income gitu, atau mendapatkan kebebasan finansial lah bahasanya, untuk membawamu menuju ke kebebasan yang mungkin kamu inginkan, membawa kamu menuju impianmu. Jadi bisa aja langsung diklik nih webinarnya, webinar Begin Your Entrepreneur Journey. Oke, nah thank you ya Kak Ryan udah sharing-sharing di sini. Nah aku pengen tanya nih Kak, pertanyaan terakhir nih. Jadi apa nih pesan Kak Ryan sama orang-orang atau audiens di sini yang mau jadi fresh graduate, calon-calon fresh graduate, apa nih Kak pesannya? Oke. Pertama, develop your character ya. I mean like, jangan cuma kayak apa ya bilangnya ya, kayak jangan cuma pinter, jangan jangan cuma pinter buku, tapi juga punya attitude yang baik.
punya value yang baik, punya integritas, punya personality yang baik. Karena uh, I mean like kepintaran, genius itu akan berlaku di awal-awal aja. Tapi lama-kelamaan gitu akan ada yang lebih pintar dari kamu, akan selalu ada yang lebih genius dari kamu. Jadi cara kita untuk stay relevan adalah kalau kita humble enough untuk kita bisa belajar dari orang lain, belajar menerima perubahan gitu, belajar buat kayak nggak cuma mengerti lah gitu kan, nggak cuma apa ya bilangnya ya, belajar buat mengerti bahwa kita tuh bukan pusatnya dunia lah, intinya itu. Develop the karakter. Kedua, develop connections. Aku bisa di sini hadir karena ya banyak teman-teman yang ngedukung juga, karena aku punya reputasi yang baik di pasaran, di industri. Build a friendship dengan orang-orang yang tepat, bangun koneksi, jangan pernah malu untuk kayak reach out orang. Anak zaman sekarang gengsi kan gitu kan, yang kayak Hmm. wah harusnya dia reach gue duluan nih gitu kan gue lebih penting daripada dia gitu, jangan kayak gitu. Tapi kalau memang kamu tulus temenan tanpa agenda, itu yang akan ngebantu kamu untuk pergi jauh nantinya. Itu karakter, connection, I think dua itu sih menurut aku yang apa ya, yang penting. Jangan kejar apa yang bisa datang sendiri. Itu yang selalu aku percaya dan itu yang diajarin sama ya salah satu mentor aku lah. Jangan kejar apa yang bisa datang sendiri. Title, uang, jabatan, it will come to you kalau misalnya kita menjalankan tugas secara benar. Dan itu sih dari aku. Oh, keren-keren. Jangan kejar sama apa yang bisa datang sendiri. Kalau misalnya kita emang orangnya selalu tulus dan selalu does our best ya Kak, do our best, pasti bakal datang juga ya Kak. Ya betul. Oke, oke. Thank you banget ya Kak Ryan udah sharing di sini. Nah, aku pengen bahas juga nih. Tadi Kak Ryan bilang develop connections. Oh, biar kita bisa jalannya mulus juga dan dapat support juga dari banyak orang. Nah, di situ guys, kita juga connection ini nggak cuman bisa dapat dari kolega doang atau dari kerjaan doang. Karena kita bisa gabung nih di komunitas-komunitas yang emang value-nya sama dengan kita, yang emang pengen belajar terus dan emang pengen berkembang terus. Cocok banget nih buat kamu yang pengen selalu berkembang, langsung gabung aja di komunitas Kelurahan Sukamaju, ada juga di bannernya, tinggal di swipe, di scroll terus di swipe aja, langsung klik linknya, nanti kalian bakal tergabung ke komunitas Discord Kelurahan Sukamaju. Kita di sana bakal belajar bareng dan bisa tanya-tanya apa yang mungkin ada di problema kita-kita sekarang ini gitu. Oke, mungkin sampai di sini dulu Twitter Space kita malam ini. Dan thank you banget buat Kak Rian udah sharing-sharing banyak banget tentang persiapan lulus kuliah, tentang gimana sih caranya kita bisa jadi worker, masuk ke dunia kerja dengan karakter yang baik dan banyak banget pastinya yang juga berguna banget bagi audiens yang di sini. Oke, jadi sampai jumpa di Twitter Space masa depan Twitter Space lainnya dan thank you yang udah hadir audiensnya. Bye bye. Bye bye.